Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili sekarang mencoba menafsirkan surat Al-Mulk, surat dalam juz 30 ya. Surat Al-Mulk, juz ke-29 ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Artinya, dan orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam jahanam. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sebelum ke qiraat, kami bacakan tafsir penjelasan dari surat Al-Mulk. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Mulk ayat 6, artinya kami menyediakan suatu siksa dari neraka jahanam untuk orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, orang-orang yang mendustakan para rasul dari jin dan manusia. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat mereka akan ke sana, yaitu ke neraka jahanam. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat neraka yang 4, yaitu 1. Bila mereka
dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Artinya, ketika orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam, sebagaimana kayu bakar dilemparkan ke dalam api yang besar, mereka mendengar suara buruk, seperti suara keledai pada saat mula-mula bernafas, atau seperti orang yang sangat marah. Neraka itu mendidih seperti mendidihnya periuk. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah, artinya hampir atau mendekati, terpotong-potong, sebagian terpisah dari sebagian yang lain karena sangat marah dan murka kepada orang-orang kafir. Setiap kali sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, para penjaga neraka menanyai mereka, "Bukankah telah datang kepada kalian seorang utusan yang memberi peringatan?" Artinya setiap kali kelompok orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam, para penjaga neraka menanyai mereka dengan pertanyaan penghinaan dan penjelasan. "Bukankah telah datang pada kalian ketika di dunia seorang utusan pemberi peringatan yang memperingatkan kalian tentang hari kiamat ini, menakut-nakuti dan mengancam kalian?" Lalu orang-orang kafir, mereka menjawab dengan dua jawaban. Satu, mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami telah mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Ini jawaban orang kafir dalam surat Al-Mulk. Jadi ucapan di dunia itu begitu, dia menghadapi orang-orang ustadz-ustadz, ulama-ulama yang memberi peringatan, atau orang tua yang memberi peringatan. Orang-orang kafir menjawab, "Ya, telah datang kepada kami utusan dari Allah Tuhan kami, lalu dia memberi peringatan kepada kami dan menakut-nakuti kami, tetapi kami mendustakan utusan pembawa peringatan itu. Kami mengatakan kepadanya, Allah tidak menurunkan apapun atas ucapanmu. Kamu tidak diberi wahyu apapun mengenai masalah-masalah gaib, berita-berita akhirat, dan syariat-syariat yang diperintahkan Allah kepada kami. Kalian, wahai para utusan, hanya ada dalam kondisi yang jauh dari yang benar, dari yang hak." Ini menurut pengertian yang paling jelas adalah termasuk ucapan orang-orang kafir dan khitab mereka kepada utusan pembawa peringatan. Khitab itu arah yang dia ngomong kepada siapa. Ayat itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sungguh apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Inilah dalil yang menunjukkan keadilan Allah pada makhluknya, dan dia tidak menyiksa siapapun kecuali setelah ada argumentasi yang memberatkan si makhluk. Juga pengutusan Rasul, setelah adanya utusan Rasul kepada makhluk itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, tetapi kami tidak akan menyiksa hamba sebelum kami mengutus utusan kepada mereka.
inilah ya penjelasan sampai ayat 6 sampai surat Mulk sampai ayat ke berapa? Ke-9, dan insyaallah nanti di video berikutnya dilanjutkan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mulai Al-Mulk ayat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.